Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi. Pekerjaan saya adalah sebagai sales marketing. Halo, perkenalkan nama saya Yono. Saya bekerja di salah satu perusahaan IT di Jakarta. Hai, aku Naura, sebagai marketing activation di salah satu agensi di Jakarta. Hai, gue Ryu, gue videographer dari Jakarta. Tahun 2025 menurut aku sih roller coaster banget sih. Banyak capeknya, tapi juga banyak achievement yang aku capai di tahun ini. 2025 itu ngajarin aku buat nggak buru-buru, tapi tetap jalan. Tahun 2025 menurut saya itu banyak pelajaran yang saya dapat, terutama mengenai pekerjaan saya ini ya, banyak pelajaran yang saya dapat dari sisi penjualan, terutama ya banyak brand-brand yang berdatangan, ya istilahnya persaingan semakin ketat gitu kan, dan itu pun saya harus menyiasatinya di kedepannya. Tahun 2025 itu tahun yang lumayan sangat butuh effort buat saya untuk mencapai target pekerjaan sih. Lumayan yang harus dikerjakan. Yang saya ambil pelajaran yang dari tahun 2025 untuk kedepannya itu ya lebih aware lagi kepada produk gitu kan, karena itu tadi yang saya bilang, persaingan sudah semakin banyak, apalagi brand-brand juga banyak juga gitu kan. Mungkin salah satunya dari harga mungkin kali ya gitu kan, harga yang kompetitif gitu kan, semakin banyak branding terutama untuk produk-produk yang saya jual ini gitu. Di tahun 2025 adalah tahun yang benar-benar mengajarkan saya untuk bekerja lebih rajin, lebih giat, lebih ke waktu sih, timing yang lebih tepat. Hal yang paling berharga aku pelajari di tahun 2025 adalah belajar konsisten. Dimana kalau kita konsisten, kita juga bakalan dapet hal yang kita mau. Pelajaran terbesarnya adalah minta bantuan itu bukan tanda yang lemah. Arti lebih baik lagi menurut saya adalah memperbaiki nggak cuma diri, kan tetapi apa yang bisa kita berikan kepada semuanya sih, everything, semuanya. Harapannya tentu pasti akan lebih berkembang lagi dibandingkan di tahun 2025 ini gitu kan. Ya baik untuk pribadi saya juga, baik untuk perusahaan yang saya di tempat kerja saya yang sekarang ini gitu. Tahun 2026 aku berharap aku lebih konsisten lagi dan juga lebih rapi lagi dari cara berpikir, cara bersikap, dan bertindak. Harapannya sederhana ya, tetap tumbuh tapi nggak kehilangan diri sendiri. Ya pastinya akan selalu berkembang dengan produk-produk yang saya jual ini gitu kan, di perusahaan yang sekarang saya berada. Untuk meningkatkan itu ya itu tadi, saya juga harus lebih banyak belajar lagi gitu kan dari tahun sebelumnya untuk mencapai kesuksesan yang lebih maksimal seperti itu. Di tahun 2026 ini saya berharap semuanya menjadi lebih mudah, lebih terstruktur, tertata dengan rapi. Buat aku jadi lebih baik itu bukan soal besarnya, tapi soal stabil dan konsisten. Lebih baik itu ngerti di mana ada yang harus dipercepat dan ada yang harus diperlambat. Kebiasaan kecil yang saya perlu pertahanin adalah konsistensi waktu sih. Itu sih paling. Yang dipertahankan kebiasaan kecil
Di luar pekerjaan sih ya hobi ya gitu. Hobi saya gitu kan. Hobi yang ya selama ini saya lakukan gitu kan. Selain olahraga ya ada hobi yang sekarang ini masih saya geluti nih gitu kan. Itu mendaki gunung. Mungkin salah satu olahraga yang baik buat kesehatan, bersatu dengan alam gitu kan. Kebiasaan kecil yang mau aku pertahankan di tahun 2026 ini adalah belajar konsisten mulai dari hal kecil sampai hal besar. Aku mau mulai disiplin nyatet dan ngecek ulang biar kerjaan tuh lebih rapi dan minim kesalahan.